Ribuan siswa-siswi Madrasah Alian Negeri atau MAN dari Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dalam upacara ini mereka mengikrarkan diri untuk menjaga kesetiaan pada Pancasila dengan berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ikrar tersebut diantaranya berisi bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Seperti diantaranya tidak membuli maupun melecehkan teman-temannya di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, para siswa bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mereka ikut menjaga dan merawat ideologi Pancasila. Lalu apa makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila? Berikut penjelasan dari sejarawan Hendy Jo yang kami kutip dari program Apa Kabar Indonesia Pagi. Hari Kesaktian Pancasila itu merupakan sebuah peristiwa yang merupakan bagian dari perjalanan panjang sebuah bangsa. Artinya ketika Pancasila lahir pada 1 Juni tahun 1945, kemudian pada perkembangan selanjutnya ternyata tidak semua orang merasa, orang Indonesia ya, tidak merasa harus berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati di tahun 1945. Banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadikan itu sebagai ujian bagi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara. Salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, bicara masalah G30 SPKI, kita bicara masalah paham komunis yang pada saat itu berkembang begitu ya. Kenapa kemudian paham itu tiba-tiba menjadi besar pada saat itu dan kemudian ingin menggantikan paham Pancasila yang sudah ada? Ya sebenarnya komunisme di Indonesia itu tidak begitu saja dia muncul gitu. Ada sebuah fase demi fase dalam sejarah terkait kemunculan komunisme itu sendiri. Memang sejak awal semua elemen bangsa itu terlibat dalam perjuangan untuk melawan kolonialisme, termasuk unsur-unsur yang ada dalam komunisme sendiri. Waktu itu kan ada agama nasional dan komunis gitu ya. Nah, pada saat itu mungkin kita tidak begitu fokus terhadap perbedaan itu. Tapi saya ingin mengingatkan, pada tahun 1945 ketika Bung Karno ikut membidani lahirnya Pancasila, beliau berpidato di depan Kongres pada saat itu bahwa sebuah negara Pancasila itu tidak ada kemiskinan di sana. Sekarang kita bisa bisa melihat hari ini apakah kemiskinan masih ada. Jadi selama kemiskinan itu masih ada, makanya relevansi negara Pancasila itu masih dipertanyakan juga. Jadi di tengah-tengah hal seperti itu lalu ada kesaktian Pancasila gitu ya. Itu orang akan menghubungkannya ke sana gitu. Yang paling esensi kan bukan kesaktiannya, tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari.